Iya sih. Karena dulu menurut gue tuh penyiar emang diagung-agungkan. Benar. Apalagi kalau yang malam-malam tuh cewek-cewek dengerin radio udah itu. ngebayanginnya ganteng, cakep gitu menemani kan. dia untuk tidur, ya kan, dengan suaranya, apalagi ngomongin soal zodiak, masalah percintaan, wah kelepak-kelepak cuy, Aries, ya kan, ini bintangnya, tuh udah SMS tuh sampai luber. Pertama kali siaran tuh di Trax tahun 2002. Berapa? Namanya dulu kan masih MTV On Sky, 10.000 per jam. Mending gua di Radio Ardan tahun 95. Berapa? 2.000 apa berapa ya? Gue kan dulu kan orangnya cungkring banget ya, kurus banget ya. Terus dia tuh penasaran, ini siapa sih Jody gitu. Begitu datang tuh ada operator sebelahnya, aku lagi duduk. Disangka dia. Disangka si operator itu adalah Jody. Iya. Oh my Gue god. disangka operator. Yang lebih emang dia lebih keren ya? Lebih keren operator. Selamat datang kembali di The 90 Fox Talk Series edisi menjelang Hari Radio Nasional. Dan tentunya kita selalu menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Kali ini kita sudah bersama Mas Jody. Selamat datang di Terima kasih. Senang banget, aku miss banget, pengen banget apa? Siaran ya. Oh ya udah. Ini kayak konsepnya kayak radio. Penggantinya udah nih. Kan lu masih siaran di Jak kemarin. Iya, tapi kan jadi penyiar pengganti aja. Kalau yang nggak masuk, gue datang dipanggil. Sistemnya kayak dokter jaga lah ya. Iya benar. Tapi kalau penyiar pengganti dibayar ya? Dibayar. Itu bayarannya bagus loh. Iya. Bayarannya bagus loh. Oh, serius? Hitungannya jadi tamu. Oh. Jadi kayak apa ya? Kayak lo bayarnya tuh profesional, bukan yang per jam tuh. Bapaknya 150.000 apa 200.000 gitu. Jangan sebut angka dong. Oh iya. langsung kebayang. Jadi kita itu harus kasih motivasi teman-teman mahasiswa supaya mau jadi penyiar radio. Tapi radio sekarang oke, bayarannya oke. Dulu gue ngerasain loh, ini gue bayaran tuh waktu pertama kali siaran tuh di Trax tahun 2002. Berapa? Namanya dulu kan masih MTV On Sky, 10.000 per jam. Mending gua di Radio Ardan tahun 95. Berapa? 2.000 apa berapa ya? Tahun berapa itu teh? Jangan sebut tahun dong. Tahun 95, lu belum lahir lo. Gue masih jadi apa ya? Masih jadi embrio ya. Udah lahir. Paut. Masih paut. Segituan. Iya, dan gitu siarannya cuma seminggu sekali lagi, hari Kamis, inget banget. Kalau gue sering. Nah, dia kan berasa banget ya, begitu kita kan bawa kendaraan. Ya, abisnya juga buat untuk skip parking. Tapi siaran radio itu nggak cuman soal bayaran loh. Benar. Ada apa ya? Kayak satisfaction gitu. Benar. Ada pokoknya nagih. Iya, karena kita tuh cuma dibayarnya kan karena suara ya. Kita bisa pakai celana pendek, enaknya gitu kalau di radio. Iya, benar. Dinamis lah, ya kan? Orang nggak ada yang tahu gitu. Woi, itu bukan dinamis. Iya, Dinamis apa kepanjangan dari? Ya, paling singkatan ya. Kan jok bapak singkatan. Iya, benar. Jadi pernah pakai celana pendek. Celana pendek. Bahkan kita itu belum zamannya sosial media, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada apalagi TikTok lah dan sebagainya. Telepon aja masih kring-kring 022 gitu kan. Kita masih pakai CD kalau mau muterin lagu. Wih, Bahkan sampai CD, dia udah zaman sekarang. Iya, kaset juga sempat kaset. Iya. Ya, yang harus muterin tuh harus Putar kasetnya dulu. putar kasetnya, ya kan. Wah, itu. Iya. Tapi emang menyenangkan. Benar. Karena di era-era tahun-tahun segitu, tahun 90-an 2000-an tuh penyiar itu diagung-agungkan. Iya. Bahkan kalau fans lo tuh sampai datang ke radio. Yes. Ya kan? Lo sampai didatengin nggak? Ya gue datengin juga. Iya kan? Cuman kan biasanya yang datang itu lebih banyak fans cewek. Benar. Ngedatengin penyiar radio cowok. Benar. Ya kan? Iya. Gue sampai kayak gitu. Pokoknya nggak gue aja semuanya ya. Teman-teman yang cowok-cowok penyiar itu anak SMA pada datang. Bahkan kalau lagi siaran ditungguin. Yang cewek juga gitu, temenku juga sama. Nggak terlalu sih kalau cewek, kayak cowok nongkrongin penyiar cewek kayak agak gengsi gitu deh. Ya, cuman kan kayaknya, tapi yang penting kayak pengen tahu aja. Oh iya nih Tenindi ini, si penyiar cewek ini gitu kan. Kalau mereka ada rasa suka, dibawain makanan. Iya benar. Ya kan, dibawain apa? Kayak dia lagi pergi kemana tuh dikasih oleh-oleh kitanya. Makanan paling berkesan apa, Jod?
Tape uli. Uli. Berkesan karena Belinya di jembatan, Jembatan. Pernah dikasih coklat. Coklat dari Belgia karena waktu itu pendengar ya dia mungkin ngefans ya, cewek gitu rame-rame terus dia bawain coklat. Terus kayak lucu aja gitu kayak terus ditulisin nih untuk Apa? Jody gitu. Semoga suka coklatnya. Ternyata broklak sakit perut gua. ada yang repeat order nggak? Maksudnya udah ngasih sekali terus datang lagi. Sering ada yang kayak gitu. Terus? Iya kayak apa ya? Jadi kitanya tuh kayak aduh gimana ini Aduh. ya? Iya kan gitu ya kayak Mulai bahaya nih. Iya, mulai bahaya gitu kan. Apalagi yang penyiar malam teh. Wow. Penyiar Yang malam tuh, datang apalagi yang penyiar malam suaranya kan juga harus Iya. yang kayak nemenin tidur. coba contoh. Are you free tonight? Dia itu perempuan tuh. Kelepak-kelepak nih Kelepak-kelepak. cewek-cewek. Itu kode biar ke studio ya? Iya. Biar sampai ke studio. Itu yang repeat order tuh. Iya. Ada nggak yang datang sekali nggak datang lagi gitu? Oh banyak yang kayak gitu. Bahkan gini, oh gue pengen tahu nih suaranya si A gitu ya penyiar. Matching nggak tuh sama mukanya gitu kan? Aku bukan mau nyebutin masalah fisik ya, banyak tuh kalau banyak cewek tuh yang suaranya tuh bagus banget, tapi begitu ini big besar. Ya. Itu banyak banget. Itu terjadi di teman-teman penyiar radio tetangga ya. Iya. Ya, itu Benar. begitu datang tuh, oh Ya, kok beda ya. gitu. Gitu. Terus nggak datang lagi. Nggak datang. Gue kan dulu kan orangnya cungkring banget ya, kurus banget ya. Terus dia tuh penasaran, ini siapa sih Jody gitu. Begitu datang tuh ada operator sebelahnya aku lagi duduk. Disangka dia. Disangka si operator itu adalah Jody. Iya. Oh my Gue god. disangka operator. Yang lebih emang dia lebih keren ya? Lebih keren operator. Ngeliat yang lebih atletis ya. Iya. Oh gitu. Dia ngomong apa pas lagi? Iya dia tuh begitu. Jody mana ya? Mas bilang gitu. Terus dia bilang, ini Jody ya? Gitu terus langsung nembak. Oh enggak, ini Jody sebelah. Ini Jody. Terus salamannya aku gitu. Aku dari anak Tarki bla bla yang ini pengen tahu kamu bla bla. Udah bisa enggak datang. Gue pikir dia lama ya duduk ya, ngajak ngobrol habis itu cuma bahas cus. Bye. lucu. Sempet sampai ada yang lupa pacarin nggak tuh? Biasanya sih penyiar cowok kan begitu. Mungkin nggak satu. Aduh ya. Ada. Ya Dalam satu waktu ada berapa banyak? Serius nanya. Jadi gini, waktu itu tahun 2000 aku ingat banget, aku mulai punya pacar tahun 2005 itu anak SMA, beda jauh banget. Dan lu umur? Aku udah umur 20 lebih. Oh. Aku angkatan 95 loh. Which is sekarang udah 47 umurku. Sekarang 2005. Oh iya benar. Tahun 95 aku lulus Iya. SMA. Waktu itu 7. jarak umurnya berapa sama si pacar SMA itu? Umurnya Waktu udah 25 apa 26 gitu. Dia SMA 16 gitu Iya, ya. jauh banget. Bahkan sampai kakaknya tuh nyamperin, ngajakin berantem sama aku. Lo ngapain deketin adek gua? Lah bukan gue yang mau, dia yang suka. Datang. Anak SMA. Dan temennya itu juga ternyata punya saingan. Dia tuh kayak kompetitor. Adik gue pengen punya pacar penyiar. Oh. Jadi aku pacarin yang satunya nih. Ternyata yang satunya juga temennya sahabatnya suka juga. Jadi aku kadang-kadang main ke rumah sama. My God. Wow. Anak dulu tuh kayak. Tapi itu kelakuan penyiar cowok tuh emang kayak gitu loh. Iya. Merasa laku terus gimana? Kadang sama yang ini juga dilayanin gitu kan? Iya. Terus apalagi kalau lu ngerasain juga nggak sih teh kalau umpamanya kan di radio tuh kan punya ada flyer event. Iya. Ya itu sampai sama dia tuh dulu kan handphone belum ada fotonya ya. Iya. Ya masih fotonya Belum masih ada yang kamera jelek banget. VGA kameranya. Iya, itu flyer sampai disimpan dikasih tahu ke teman-temannya nih cowok gua nih lagi ada event acara ini Bangga banget ya. Sampai kayak gitu. Sekarang coba mana ada, ya kan? Iya sih. Kayak Iya sih. karena dulu menurut gue tuh penyiar emang diagung-agungkan. Benar. Mau- Apalagi kalau yang malam-malam tuh cewek-cewek dengerin Nah, radio udah itu. ngebayanginnya ganteng, cakep gitu Menemani dia kan. untuk tidur, ya kan dengar suaranya, apalagi ngomongin soal zodiak, Iya. masalah percintaan, wah kelepek-kelepek cuy. Aries, ya kan gini bintangnya, wah. Tuh udah SMS tuh sampai luber.
Iya SMS. Iya, dulu kan bener-bener. masih SMS ya. Terus habis Ah. itu Twitter. Terus Twitter ya udah mulai WA gitu. Seru ya. Seru. Kangen ya sama era-era itu tuh kangen radio tuh. Emang. Bukan soal bayaran kan? Bukan, benar. Itu kita sebagai platform kita menjadi apa ya? Promosi diri kita sendiri. Karena tuh radio itu sebagai batu loncatan bisa ke TV, Iya, MC, jadi event gitu kan. presenter, apapun. Bener. Bahkan ada yang temanku jadi penyiar abis itu tiba-tiba jadi kerja serius, dia jadi kerja di BUMN. Wah, stres tuh. Asli teh. Dia kan? akhirnya jadi PR-nya di Humas BUMN. Iya, Jadi menurut dia iya. ya itu salah satunya plus poinnya adalah waktu dia di interview jadi BUMN itu dia masuk ke pegawai negeri ya, ASN lah contoh. Ternyata dia si bosnya pernah dengerin dia siaran. Oh. Favorit Iya, penyiar iya, favorit, iya, ditarik iya. lah dia gitu. Lu mau nggak kerja di sini? Oh, salah satu keuntungan Iya, jadi iya. penyiar radio. Iya benar. Itu yang waktu lu pacarin anak SMA. Wah masih Masih Gue penasaran. penasaran di radio apa tuh? di MTV On Sky. MTV On Sky. Sekarang jadi Trax. Oh, lu Trax berapa FM. tahun di Trax? Lama tahun 2002 sampai 2009. Lama dong. Tapi sempat keluar pindah ke satu lingkungan juga Ah. ke Hard Rock FM. Oh. Hard Rock FM. Siaran tuh. Siaran malam. Ah. Namanya dulu MMS, malam-malam siaran. Itu Terus? juga sama nemenin para cewek-cewek kan udah tingkatannya udah beda. Kalau Hard Rock kan udah ini kan Dewasa. dewasa. Ah. Jadi yang datang pernah pramugari. Oh. Kayak gitu-gitu. Waktu itu aku siaran sama Jadi lanjut ya dia. Iya. Nah, Buset yang jadi dah. pramugari anak SMA yang tadi udah kerja jadi pramugari. Dia sekarang jadi pramugari kereta. Jadi pramugari Argo Bromo. beneran? Enggak. Oh, wow. Terus gitu aku megang Cakep. ya pramugari banyak yang datang ya karena dia penasaran teh. Gitu penasaran karena ini siapa sih nih si Jody sama dulu aku siaran sama Uli, sempat sama Uli Herdinansa. Oh iya. Dia waktu itu ada lagi rame-ramenya Paranoia kan. Lagi zaman-zamannya clubbers di mana-mana, justru kita bawain acara jeduk gitu kan. Jadi ya segmennya yang datang kayak gitu-gitu, yang orang pulang kerja, cewek-cewek yang mau clubbing, pramugari lah, yang habis mendarat terus pengen tahu refreshing di mana sih tempat klub yang lagi rame nih. Bukannya datang ke klub, dia datangnya ke radio. Coba ngapain coba? Sekalian yuk. Iya. Karena waktu itu konsepnya radio bisa dibikin macam-macam. Studio waktu itu Paranoia itu saingannya Club Hoppers Indica. Mereka studio radio dibikin tempat clubbing. Jadi ada DJ set, terus kita di set lagi itu di studio tuh ada kayak di ruang Tapi itu tamunya. di live-in. Oh, Oke, lucu ya. Dibikin bar, jadi orang free flow datang. Ya iyalah. Berapa orang, Jod? Oh penuh. Itu turnovernya cepat banget. Datang orang minum ngobrol, udah pindah ke klub yang beneran ya. Di situ dia pengen tahu abis dari sini nih, jadi kita bisa narik DJ yang akan main di klub nantinya. Jadi umpamanya dia main cuma sejam atau cuma 30 menit. Habis itu dia bisa main di DF, Dragonfly, dia main di mana stadium, ada yang di mana-mana. Ya penting buat transit tuh. Terus pengikutnya fansnya juga pada datang. Seru. Iya, Dari situ abis Hard Rock, terus kemana lagi? iRadio. iRadio. Iya, iRadio sekarang tuh ganti nama jadi Apa namanya? ya? Suara. Itu gabungan berapa radio deh kalau nggak salah ya? Iya. Itu Trax juga, Cosmo, Jadi satu radio kalau nggak salah. Jadi Oke, itu grupnya apa ya? MRA. Oh. Jadi Isuara ya namanya? Ya, Isuara ya. Isuara. Kalau nggak salah namanya. iRadio itu berapa tahun berarti lo di situ? 6 bulan. 6 bulan. Karena Cepet banget. 6 bulan abis itu balik lagi ke Trax. Ditarik lagi siaran pagi aku sama Nyari anak SMA yang tadi. Iya. Udah jadi guru kan. Iya. Dulu aku pernah siaran pagi, prime time pagi waktu itu namanya The Kamprets. The Kamprets itu tadinya malam. Siaran malam bertiga kita. Ari Untung, Steny Agustaf, sama aku bertiga. Orang-orang dulu semua tuh ya. Oh ya pejabat, pemuda zaman batu semuanya. Pejabat. Para pemalu tuh, pemuda masa lalu semua. Terus habis itu Steny sama siaran sama Panji di pagi, Panji Pragiwaksono. Dipecah Di tuh. iRadio tuh. Di Trax. Waktu di Trax tuh kita udah ngerasa ketuaan. Saat itu dipecah lah kita bertiga. Steny masuk ke Hard Rock FM siaran pagi, prime time pagi sama Panji Pragiwaksono.
Ari Untung lanjutin dia jadi VJ MTV-nya. Dulu zaman itu kan MTV lagi naik banget kan. Terus aku dipindahin lah tuh malamnya. Siaran di Hard Rock juga, tapi buat untuk nemenin orang bobo. Iya. Bobo manis. Baliklah, udah nih. Tiba-tiba aku dipanggil lagi tuh sama Trax FM untuk siaran pagi. Rantai pagi sama Iksan Akbar. Itu tuh kalian tuh segrup ya? Jadi muter-muter di situ-situ. Iya, jadi studionya tuh lantai 8. Lantai 8 tuh nih sebelah sini umpamanya Hard Rock FM, seberang tuh Trax FM. Satu koridor itu semua radio. Sama lah kayak zaman. Kayak Mari ya? Sama kayak di Mari, persis banget gitu. Oke. Situ habis dari Trax terus? Dari Trax tahun 2008 pindah siang pagi sampai 2009 sampai 2012. 2008 sampai 2012 ditarik ke Jak FM. Sampai sekarang? Sekarang udah enggak. Mancing. Berarti berapa tahun ya lu jadi punya radio ya? 12 tahun lebih ya. Lebih lah. 13 tahunan. Sekarang aja 2025. Kan aku keluarnya 2022. 2022. Dari masuk 2012 sampai 2022. Ini kalau dihitung dari ujung awal. Oh iya lebih. Berapa tahun? 20 tahun ada. 2002 sampai 2025 berapa tuh? Sekarang udah 23 tahun. Wow. Habis dari Tuh anak SMA udah jadi bos tuh. Iya. Masih anak SMA yang tadi tuh. Udah gak pernah ketemu. Udah gak pernah ketemu. Iya. Terus udah married sih dia pasti ya. Yang lucunya ada pendengar, jadi zamannya aku masih siaran radio anak muda, dia sampai dia punya anak, pendengar ini setia, cowok nih ya. Sampai bapak-bapak, sampai anaknya dengerin siaran aku. Nular. Anaknya perempuan, jadi kalau bapaknya nganterin anaknya sekolah, dia nyetel itu. Iya, bapaknya dengerin penyiarnya, dengerin aku, anaknya dengerin lagunya. Ternyata anak sekarang Gen Z, Gen Alpha ya sekarang ya. Itu ngulik lagu-lagu era-era kita dulu. Iya emang. Kamu beneran. Harus tahu. Iya ya. Beneran loh. Bahkan bukan lagu loh, sampai sekarang kayak otomotif dia lebih pintar dibanding kita. Apapun dikulik sama dia. Kayak lagu yang gini, Pak kamu ini lagunya Chrisye ya. Aku tahu nih lagu Chrisye yang ini. Kok lo tahu dari mana? Kok pengen ngomong kita ada acara sekolah ya. Tahu dari mana? Apa aku dengerin lagu ini. Ini yang nyanyi terus ini katanya Chrisye ini, dia tahu loh sejarahnya Chrisye itu nyanyi aja sampai susah. Aku buka di googling nih. Emang bener juga loh. Si Chrisye tuh nyanyi tuh sampai berapa kali waktu take mau take untuk rekaman tuh susah. Dia tuh lebih tahu dari kita. Hebat ya. Jadi terus sekarang tuh kan lagu-lagu banyak yang recycle kan. Benar. Lagu lama diputar ulang, terus di penyanyi baru anak zaman sekarang gitu kan. Iya. Itu terus sekarang tuh banyak lagu-lagu yang kayak tipe-tipe jadul juga. Jadi anak-anak sekarang tuh emang kayak ngulang gitu loh. Iya, reminiscing gitu semuanya. Ya udah kembali eranya kayak sama aja kayak fashion tuh akan balik lagi. Ya maksudnya tongkrongan akan balik lagi. Ya mungkin kalau gadget enggak ya. Gadget enggak mungkin. Enggak mungkin. Enggak mungkin balik lagi ke kaset. Iya. Ya ampun. Habitnya orang itu akan balik lagi. Berputar aja. Katanya fase itu lebih dari 10 tahun nanti akan ngulang lagi. Berarti nanti kita akan pakai pager. Nanti akan kalau pager kan gadget. Tapi ada kita pakai morse. Tapi ada katanya di Amerika mulai orang pakai Nokia yang jadul kan, BlackBerry. Oh iya. Keluarin datanya. Iya beneran. Mereka kayaknya udah kayak terlalu capek ya. Smartphone itu kan capek banget gitu. Capek. Jadi kayaknya udah balik lagi deh ke zaman-zaman. Dulu tuh yang menariknya handphone gamenya cuma snack doang. Iya benar. Nokia 1 juta umat 5110. Jadi ya kita nggak ada foto, nggak ada apa. Bener. Ya kan? Jadi main game. Iya, sama ganti-ganti ringtone. Benar. Yang lucunya lagi sebelum ada handphone kita bisa on time loh. Kita nongkrong cuma telepon rumah sama telepon umum. Iya bener. Janjian. Kumpul tuh on time semuanya. Iya. Kita malah ada handphone tuh. Sorry ya gue telat ya sejam. Sorry ya gue lagi ada ini. Dulu tuh kayak buset, ketemu sama temen tuh gampang banget. Janjian di titik A ya, tikumnya sini. Semua kumpul. Telepon juga kan? Iya. Telepon koin tuh jam Telepon segini koin, udah ready tuh, udah ngumpulin koin berapa banyak. Sampai telepon kartu, bayangin ya kan. Bener.
era-era itu tuh menyenangkan. Telepon kartu yang bolongannya lu tutup-tutup. Iya. Lo ketahuan lo. Pakai lagi disuntik kan, disuntik. Bisa ya? Refill istilahnya. Iya, di refill. bisa. Sama juga dengan radio di era-era tahun 90-an 2000-an awal itu emang menyenangkan banget. Nggak bisa kita lupain sih gitu. Bahkan sampai mentor-mentor tuh aku sempat dimentorin dulu begitu masuk 2002 tuh sama Farhan. Kang Farhan tuh udah di Hard Rock kan. Iya dia mah. Iya, jadi diajarin dulu sampai aku pernah nge-MC, pertama kali nge-MC nih. Baru masuk radio, dia tuh punya karakter. Karena lu kan dulu aku pakai kawat gigi kan dulu. Jadi suaraku agak-agak cadel saat itu. Bahkan kayak artikulasi jadi berubah. Si Farhan tuh ngomong gini, "Enggak apa-apa, lu punya karakter sendiri." Nah, itu udah dibentuk tuh sama dia kan. Udah dibentuk. Nah, cuman aku enggak pede teh. Kalau saatnya ada event off air, belum pernah nge-MC, bayangin. Di ribuan orang depan tuh, dia apa yang pokoknya gini, kalau udah lo bisa buka suara di mic, berarti lo harus pede. Anggap depan lo itu, orang-orang yang lagi nonton lo itu di bawah lo derajatnya. Wah. Kayak gitu. Jadi karena lo di atas panggung, karena lo yang paling on top. Itu buat pede gitu. Gitu. Jadi kayak semacam kayak kamera di depan lo udah lo cuek aja karena lo udah berani lo ngomong. Tuh Kang Farhan tuh. Iya. Tetap gue ngeblank tremor. Apalagi ngeliatin cewek cantik, dia perhatiin udah nggak fokus. Kalau kita nge-MC nih pakai baju SMA pasti dia. Iya. Kok cantik banget. Wah, udah enggak fokus tuh. Megang cue card juga enggak fokus. Product knowledge nyerah langsung. Ngeri. Hal memalukan yang pernah lu alamin di depan orang-orang jadi MC, pernah enggak? Nah, ini lucu nih. Aku pernah nge-MC terus ini lagi di daerah ya. Jadi waktu itu aku nge-MC acara MTV TV. Waktu itu acaranya di Bandung. Udah masuk ke MTV mah orang jago nih. Jadi buat MC Games. Jadi kalau udah lagi commercial break tuh, lagi live commercial break itu kalau itu yang MC utamanya kan VJ. Ya seperti siapa VJ Daniel, siapa semuanya, kayak Katy lah apa. Nah, pas lagi commercial break kita jadi MC Games. Yang itu istirahat. Ya, aku bagi-bagi hadiah, merchandise. Lagi nih, pokoknya lagi nge-MC, bagi-bagi hadiah. Semangat kan. Orang banyak tuh. Iya dikelilingin. Aku dikelilingin rame. Mana ini. Terus tiba-tiba tanganku dipegang. Set. Aku tarik nggak bisa. Terus aku nengok gitu kan. Ada perempuan kayak ibu-ibu gitu, kayak ibu-ibu ya megang tangan kenceng banget. Terus aku ingat banget. Saat itu kan zamannya handphone tahun pokoknya 2004 2005 tuh pokoknya udah handphone lumayan lah ya. Bilang ngomong gini ibu-ibunya, aku boleh minta izin pulsanya. Ya ampun. Lagi bagi-bagi. Enggak lagi bagi-bagi, bukan bagi-bagi kartu. Buset dah. Iya. Ibu-ibu. Nah, itu udah aku di situ kalau diem ngeblank kan. Ternyata aku kan pakai celana pendek, karena kan aku MC game yang di lapangan di tengah, dipelorotin tanahku. Iya Yang siapa? Sama si ibu-ibu itu? Nggak tahu sama ibu-ibu itu, aku udah panik banget. Aduh ya ampun, itu Untung aku pakai boxer loh. Kalau nggak pakai itu, kelihatan lah itu namanya lontong cap gomeh. Halo lemang. Itu berarti dia penemunya Mama Minta Pulsa ya? Iya. Iya, mungkin dia gemes gue nggak ngasih pulsa, terus dipelorotin. Ya emang acara itu disponsorin sama Telco lah ya, ada yang warna merah itu kan. Dia mungkin aku bagi-bagi pulsa, bagi-bagi kartu perdana. Gua nggak nyangka loh hal memalukannya kayak begini. Terus aku dipelorotin tanahnya, padahal tanah pendekku pakai sabuk loh, bisa melorot. Dia tenaganya hulek gitu. Gua ngibrit bener ke belakang langsung ke stage, backstage. Kan malu banget gitu loh kayak. Naik lagi. Ya abis itu naik lagi aku kencengin lagi. Mau nggak mau MC Gamesnya cuma nggak ada siapa lagi coba. Ibu-ibu itu masih ada pas lu balik lagi mas? Udah nggak tahu, udah nggak ada. Asli itu memalukan. Memalukan. Karena gue pikir tuh lu yang salah ngomong. Apalah gitu. Salah ngomong, alhamdulillah sampai sekarang sih kalau ada job MC belum pernah salah ya. Ya salah ngomong juga bisa dilariin kan. Ya dilariin kan, bisa dipelotin. Apalagi kalau nama pejabat itu jangan sampai. Itu paling susah banget itu. Jangan sampai ya kita pokoknya ya kalaupun ada kesalahan bisa slip tongue gitu kayak gimana caranya bisa
Iya, clear lah. ngeles dikit lah ya. bisa. Iya, kalau kayak gitu-gitu aku sering kayak aduh malu banget ya orang MC dipelorotin. Iya, itu. Jatuh pernah di panggung, mau naik lagi yang apa kabar? Dubra. Oh my god. Aku nge-MC acara Hammer Sonic waktu itu. Aduh. Acara tapi dikira konser. gimmick gak sih? Menghandle-nya gimana menghandle-nya gitu? Ya aku langsung dikoprolin, koprol. Untung bisa koprol. Iya, tetap kalau orang dia nggak, wah ini emang bener jatuh insiden. Aduh gila. Ada sebagian gila. wah ini gimmicknya gitu kan, gimmicknya gue koprol ya kan, baru masuk keluar dari panggung, masuk ke panggung gue koprol. Tapi orang tahu nggak, gue nggak bukan koprol. Ini insiden asli, kok sampai Hammer Sonic. Hammer Sonic. Iya, aduh. Edan ya. Ya itu radio. Seru. Bisa jadi MC ya kan, enaknya gitu. Benar. Nah kalau Tendidi pengalaman gimana? Ya itu kalau gue radio lebih ke itu kan ya kita beda zaman ya, sorry. Waktu itu tuh maksudnya lebih tua dia. Iya. Ya iyalah. Jadi waktu itu tuh lebih ke apa ya? Awal-awal gue pernah cerita tuh di sini juga. Awal-awal itu ada Obi Fan tuh kan. Awal-awal itu tuh kayak yang itu kan penyiar tuh kayak yang di Bandung sih gila Obi Fan-nya. Wah, dia agung-agung kan. Itu. Perang Obi Kita Fan. tuh di Ardan Obi Fan pertama di Bandung. Radio yang Yes. punya Obi Fan pertama. Jadi kita tuh keliling. Itu tuh kayak kaca gitu kan. Pinggir-pinggirnya kaca, terus kita duduk Di dago pula siaran lagi. di dago. Easy. Ada seragamnya. Wah, menarik dulu. Terkeren pokoknya. Keren banget. Gue sih salut sama radio daerah ya Bandung tuh gila. Ternyata sampai kita sendiri radio Jakarta yang semaju ini nggak ada loh Obi Fan. Kalah sama Bandung. Emang sampai perang tuh sama Radio OS. Iya, pokoknya itu radio OS, Ardan, apalagi Ardan, MGT ya. Era-era itu ya. Iya. Tapi kan ada fase semua Obi Fan ngumpul di satu Iya, jalan. di Dago. Iya kan? Dan, ada berapa mobil. dan si Kang Farhan mau hidupin itu lagi sekarang. Nanti itu. Di Mau Bandung. hidupin lagi. Jadi mau bikin radio tuh kayak lebih naik lagi gitu iya, untuk iya. di Bandung. Benar. Baru kemarin dia ngomong. Sayang ya. Apaan? Ya radio pada mati. Udah bawa bangkai ini mati. Iya sih. Bawa kabel kebakar. Tapi mati banget sih enggak kalau menurut gua. Enggak. Masih ada apa ya, pasarnya juga kok. Aku Iya. yakin kok. Iya. Karena gini, ya yang kalau melihat kalau radio mati itu menurut aku enggak. Enggak. Karena patokannya macet aja, mobil aja. Iya. Walaupun yang nonton di mobil juga sekarang ada yang nonton YouTube juga, Bisa nabrak dengerin. dong. Iya suaranya Spotify, aja. Spotify. Kalau gue nih Iya. dengerin YouTube, nonton gitu, gambarnya sih gue tutup. Iya. Tapi kan isinya talk show. Oh iya, Talk show yang politik, iya talk show benar. apa, ya udah dengerin aja sambil gitu. Iya. Jadi nggak akan mati Nggak kok. akan mati, bener. Ya kan? Tapi masih yang kayak naik apa ya kan angkutan umum nih, apa ya, kayak naik mobil Grab, masih lu banyak lo dengerin Iya. muterin radio. Iya, Bahkan benar. aku naik mobil, salah satu pernah numpang mobil temen gitu ya, walaupun baru kenal nih, mobil canggih tapi dia masih dengerin radio loh. Maksudnya kayak wow, lu dengerin radio ini nih, iya gue suka banget karena Radionya radio lu? Enggak, saat itu radio-radio yang pernah kamu itu, Yang mana? yang pernah kamu nasiaran Mos kemarin. Radio? Mos, karena itu Itu. Gue naik taksi yang warna biru, sebut saja namanya Bluebird. Nama samaran. Naik beberapa kali, terus di situ 105,8 gue tuh yang dak gitu. Awalnya tuh cuman dengerin lagunya nih kok bisa gitu. Satu apa istilahnya satu kelas sama si Mos Radio gitu kan. Iya. Kok lagunya gue kayak agak-agak hafal, gue tengok ke sebelah ke tengah gitu. Wow. 1058, Pak biasa dengerin radio. Iya ini. Kenapa Pak yang ini gitu kan. Nanya enak lagunya, lagu-lagu zaman-zaman dia gitu kan. Itu kayak gitu, dan itu kejadian beberapa kali. Berarti umurnya Iya gitu deh. Iya, untuk Tapi surprise gitu kan. Gua ya. siaran di situ, terus abangnya dengerin itu gitu. Iya. Kayak itu kejadian beberapa kali. itu pas lu masih siaran teh. Masih. Keren. Ya maksud gue ya itu, walaupun tadi dibilang udah mulai apa ya, redup, enggak juga. Mungkin karena kita lagi bersaing aja sama era digital. Iya. Iya. Bagaimana pasarnya masing-masing, kayak pengennya apa nih? Ya mungkin sekarang yang menurut masalahnya adalah Gen Z ini tidak mau, Gen Alpha ini tidak mau mendengarkan radio.
Dia sudah punya playlist sendiri nih. Menurut data ya, katanya seperti itu. Jadi dia udah menyimpan nih kayak Spotify apa, Apple Music di handphonenya dia. Jadi begitu dia masuk mobil, mau sekolah, colok Bluetooth. Udah. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Cuman efek surprise-nya nggak ada. Iya kan? Kalau radio tuh efek surprise gitu. Lagu ini diputar di sini gitu. Apalagi nama dibacain ya, nama yang request. Ya kan? Ilham request nih lagunya banyak apa gitu. Seneng banget tuh. Wah, seneng banget. Itu udah berasa masuk radio katanya. Iya, benar. Elemen surprise itu di situ. Ya kan kalau di radio. Menyenangkan lah pokoknya. Berarti berapa tahun dulu ini? Gue mah 5 tahun doang. Di Ardan? Di Ardan 3 tahun. Di sebelumnya Pro 2 tahun. Oh, Pro 2. Terus yang kemarin di 105.8. Masih ingat. Masih dong. Berarti ada rasa kangennya ada ya? Ya iya dong. Ini kenapa nggak bikin radio aja sih? Ini radio. Oh, ini radio. Bukan, kita nyebut tuh bukan radio ya. Kayak medianya kampus ya, Mas. Apa ya? Tapi kemasannya kayak radio lah mereka anak-anak tuh siaran. Tapi dengerin di area ini aja di streaming. Oh iya, streaming. Tapi kalau di beberapa koridor kampus ada kayak kalau dulu nyebutnya listening spot gitu. Tapi ada tayangan-tayangan kayak gitu juga. Jadi siarannya kayak ini. Ada audio visual gitu. Video visual. Jadi kita nyebutnya interaktif audiovisual. Jadi anak-anak yang nonton di listening spotnya bisa ngobrol langsung karena koneksi via Zoom gitu juga. Seru ya. Lucu kan? Lucu. Kayaknya cuma Universitas Bakri deh yang punya. Asik. Masuk dia. Terus kegiatan lain apa sekarang? Itu yang bapak-bapak itu apa? Punya podcast. Podcast apa? Tongkrongan bapak-bapak komplek. Itu siapa yang punya ide sih? Tadinya tuh kita mau bikin namanya Anak Lama. Baru setahun nih. Udah setahun ya? Udah setahun podcast kita. Tadi bikin Anak Lama, ternyata ada satu program di radio anak muda itu. Ya sebutlah Hard Rock FM ya. Sekarang jadi namanya juga diganti juga kan. Apa sih sekarang dia namanya tuh? The Rocking Live. The Rocking Live. Nama apanya? Nama Hard Rock. Hard Rock udah ada namanya. Kan udah gak kuat bayar. License-nya ya. License-nya gila. Dulu aku nih ngomongin soal masalah ini ya, nama ya. Aku dulu dari peralihan dari MTV On Sky menuju Trax FM. Aku pernah namanya siaran langsung bayaran siaran tunda. Paham nggak? Karena radio itu waktu itu radio MTV On Sky kita harus bayar license-nya ke New York. Itu tahun segitu ya, tahun 2000 mulai 2002 sampai 2006 itu zaman dulu aja udah 200 JT. Zaman itu sebulan. Wow. Bayarannya dolar, dihitung hampir 200 juta. Ya, wajar tahun berapa? 2002 sampai 2006. Wih, gila. License karena Indonesia di Asia cuman Indonesia yang punya nama radio MTV On Sky. Yang awal yang headnya itu di New York. Lainnya negara-negara di dunia nggak ada. Makanya mahal. Mehong. Saat itu berani. Waktu itu Mutia Kasim langsung yaudah kita bikin gitu. Tapi mungkin karena ngelihat segmennya anak muda yang punya kelas, jadi mungkin orang yang placement nggak terlalu banyak. Gitu loh. Jadi kita nggak main yang kalau sekolah nih ngundang kayak anak-anak ambasador tuh kayak school ambassador. Sekolah-sekolah yang favorit. Kayak sekolah Tarki, Al-Azhar, SMA negeri, SMA 3, SMA 8, SMA 70, SMA 6. Nah kalau SMA yang punya 100 sama yang 30 kayaknya enggak. SMA apa petang? Iya, apa petang. Sampai anak JIS tuh diundang, JIS. Kita gue juga lulusan JIS, Jakarta Impress School, SD Impress. SD Impress. Dan sekolah pakai sendal jepit banjir. Oh gitu. Jadi udah gak kuat ya? Gak kuat bayar license ya? Nah license ini sekarang juga si Rocking Life juga sama. Karena Hard Rock kan udah gak kuat lagi. Ya kemarin itu dia sempat udah bilang ngasih tahu ganti nama. Segitunya ya sekarang loh. Gila ya. Iya. Gue baru tahu loh. Maksudnya itu tuh license gitu. Gue pikir emang si Hard Rock yang bikin. Hard Rock Cafe-nya juga tutup. Iya benar. Iya benar. Udah lama ya. Iya, yang di PP.
konsepnya ya udah ya nggak tahu gimana ya, udah menurut gue setiap negara tuh punya hard rock loh. Ya kan punya hard rock atau enggak Planet Hollywood setiap negara loh. PH juga hancur. Oh iya. Hello, apa kabar? Trademarknya semua negara tuh dulu pokoknya harus ada hard rock cafe sama PH. Planet Hollywood. Tuh sekarang udah nggak ada Indonesia di Jakarta. Di Bali masih. Bali masih. Hard rock Bali. Masih ya? Kalau PH udah nggak ada sama sekali ya? Udah nggak ada. Hollywood ya? Dulu tuh sempat ada ini. Ingat gak sih era-era dulu Fashion Cafe? Oh iya. Tahu. Iya benar. Iya, itu kan? bentaran doang deh kayaknya. Iya sebentaran doang bener. Sampai kayak tahun segitu tuh kayak semua brand brand fashion tuh ada. Dulu sampai gue sampai inget ya, ada Warner Bros di Mall Taman Anggrek, inget gak? Apaan kafe? Iya ada kafe yang nggak tahu gue. Pokoknya cuma sebentar juga nggak kuat. Kita tuh belum siap untuk kayak. BTW tadi kan kita lagi ngomongin itu bapak-bapak komplek kan? Oh iya. Kenapa larinya jauh banget ya tiba-tiba? Iya tuh ngomongin gara soal itu. Apaan sih gara-garanya? Gara-gara ngomongin soal anak lama. Dia ada program di Hard Rock. Oh iya. Terus? Dia nggak. Jadi kita takutnya, ini ngikutin gitu. Akhirnya ada masukan dari teman-teman yang udah pada nikah, yang udah punya anak, para bapak-bapak kan ada di sini kan ada komunitas bapak-bapak ID. Ada tuh lucu tuh kalau bikin di podcast mengenai bapak-bapak. Ya udah, akhirnya bikinlah tongkrongan TBK itu. Terus isiannya ngomongin apa? Macam-macam, kita ngomongin soal hobinya bapak-bapak apa, ngomongin soal listrik, bayar IPL, yang relate aja kehidupan sehari-hari. Ngomongin ongkos kalau sehari dikasih uang jajan sama istri berapa untuk ke kantor. Lu berapa? Gue pernah sehari 50.000. 50.000 sehari. Sehari 50.000, tapi gue bawa motor saat itu. Kadang bawa mobil, kalau bawa mobil nggak cukup. 50.000 cukup berapa? Ngapain ya? Motor kan irit, Tenindi. Tapi motor matic. Makan apa gitu? Ya makan ya ngakalinnya di kantin, kan nggak bawa makanan dari rumah. Kasian amat. Kan dia ada cewek yang anak SMA itu. Oh iya, yang ngirimin itu martabak. Roti Jepang ngirimnya. Bilang aja. Ya macam-macam semuanya. Jadi kayak tahu nih kayak ngurus bayar listrik tuh berapa ya kalau nggak pakai token kan ada sekarang kayak gitu, masih yang nggak pakai token juga ada loh. Ada ya rumah kan? Gua nggak pakai token tuh ya kan, berarti orang kaya dong. Kaya apa ya? Zaman dulu berarti rumahnya zaman belum ada token-tokenan. Nah biasanya tuh kadang ada kayak klaster itu dia emang nggak pakai token, nggak boleh, jadi kita harus bayar listrik ke manajemen. Sekarang aja apartemen aja boleh pakai token. Apartemen loh. Nggak tahu ya sekarang kalau apartemen mewah bisa apa enggak ya. Itu masalahnya kayak begitu-begitu, bayar listrik. Ya, terus ngomongin IPL hobi. Ya, terus rata-rata yang kita bertiga ini kan. Itu hobi yang paling mahal apaan tuh? Paling motor, otomotif. Motornya motor apa dulu? Ya macam-macam ada. Nih motor nih. Nah. Iya. Ini nih. Ada siasat ngebohong harga onderdil nggak? Sudah pasti. Oh itu triknya ya? Para suami tuh kayak begitu ya? Lebih baik minta maaf daripada minta izin ya. Kalau izin belum tentu dapat, boleh pergi ya kan? Udah pergi, udah ketahuan, baru minta maaf ya, aku lupa. Ya, tapi udah bahagia. Udah kebeli, udah beli pergi. Ya kan mau ngomong apa? Kayak gitu kita. Gitu. Trik laki tuh kayak begitu ya. Kan macam-macam ya di kehidupan ya. Sampai umur berapapun kalau kita masih berteman ada aja nongkrong sebagai bapak-bapak nih. Bener. Ada yang bapak-bapak yang masih yang salah satu temen nih, dia hobinya emang kerjanya di dunia entertainment. Dia selalu tuh kalau udah hari Jumat, karaokean yuk. Belum tentu kita diizinin. Iya. Sama keluarga pergi, ya kan? Terus istri gua aja yang ngizinin. Istri gua bilang dah sama bini lo. Terus. Ya ada aja yang kayak gitu-gitu, itu jadi omongan ya kan. Bener ya kita karaoke, tiba-tiba dibelokin, kemana? Wow, tiba-tiba ke tempat clubbing. Janjian pulang jam 2 ya, balik-balik pagi. Ya kan? Ya udah, itu kan ya kayak cari masalah, habis itu kita nggak bisa keluar lagi gitu kan. Pernah lo dulu kita PJKA pergi Jumat kembali Ahad. Oh zaman PJK. Iya. Jadi kayak orang Bandung kayak gitu. Iya, stadium Senayan ya. Masih ada nggak sih stadium? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya.
Oh, itu PJKA tuh. PJK itu dulu era sebelum pada nikah ya. Tapi kalau sekarang udah nggak ada kayak klub-klub tuh udah nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang nginep-nginep kayak gitu. Nggak ada. Ya. Pas lihat matahari keluar. 2 hari nggak lihat matahari. Makan handphone udah nggak ada. Makan bubur pakai sedotan. Udah nggak punya. Oh my god, lucu banget. Ya bapak-bapak ya begitulah kehidupannya, ngomongin soal apalagi belanja. Ya kan ada kayak di keluarga tuh masing-masing punya konsekuensinya. Kalau lo pergi, lo pulang harus bawa makanan ya. Lo boleh lo touring, lo boleh lo San Morian, lo boleh sepedahan. Tapi lo balik lo bawa nasi uduk ya, buat gua aku mau sarapan. Balik lo bawain apa? Pisang goreng lah, apa macam-macam. Ya itu kan punya cerita masing-masing. Semua kehidupan bapak-bapak pasti banyak lah yang lucu-lucu gitu. Asli. Itu berapa orang sih bapak-bapak yang di podcast lu tuh? Bertiga. Oh, bertiga doang. Dia lagi, nggak pernah ada tamu gitu. Oh, tamunya ada. Itu kita selalu tamunya juga cowok. Nggak pernah ada tamu cewek. Karena supaya nggak keluar dari benang merah ya dengan nama itu ya. Iya. Jadi pokoknya Disco Pantera, si Adit Insomnia, terus aku, terus bintang tamunya macam-macam. Kadang waktu itu ada orang stand up, terus artis film, semua banyak lah. Setahun Udah mau setahun nih. Udah mau setahun. Dari subscriber berapa sampai berapa? Sekarang udah masuk 1000-an loh. Wow, Bapak-bapak 1000. semua itu? Masa setahun 1000? Nggak Lebih lupa, kayak 10.000 deh, sudah 10.000-an. 10.000-an. Jadi kita selalu ya begitu. Jadi kayak ngundang bintang tamu, kita pengen ngulik. Apa sih kehidupan sehari-harinya sama di keluarga tuh gimana sih gitu. Kan macam-macam ya. Orang ya punya masalah tuh macam-macam, mau artis besar umpamanya ini si Agus Ringgo. Ternyata dia benar-benar dia takut sama istrinya. Aslinya emang takut. Segampang itu dia. Wah, kalau di perannya kan dia selalu ya lucu, kocak dan sebagainya. Ternyata sama istrinya dia benar-benar ya ikatan suami takut istri. Jadi ya kita pengen tahu aja siapa sih bintang tamu yang ada yang gue punya perjanjian, pokoknya lo nggak boleh ngecek handphone gue ya. Si pasangan ini, lo nggak boleh ngecek handphone satu sama yang lain. Lo boleh telepon kalau gue di atas jam 10 malam belum pulang. Ada yang kayak gitu loh. Sudah rumah tangga, udah punya anak loh. Berarti kan komunikasinya ya itu kan agak aneh sih iya kalau kan? sampai punya perjanjian kayak begitu menurut gue. Iya, makanya kita itu ternyata ada. Di dunia tuh ada apa yang enggak gitu loh. Ternyata kan baru oh iya, lo kalau terjadi apa-apa gimana? Iya. Nunggu sampai jam 10. Iya, kalau ada apa-apa. Iya kan? Bener. Iya, kecuali emang darurat kata dia gitu. Tapi kalau saatnya gue lagi di kantor, lo jangan telepon gue. Kecuali emang lo mau SMS, WA, gue nitip ini itu nggak masalah. Apa sih yang dihindari maksudnya? Iya, aneh ya. Apa gitu? Iya, kayak kok gini kehidupan rumah tangga ya? Iya, aneh-aneh bener-bener. Iya. Itu kalau misalnya bisa sempat habis kayak bahan nggak sih? Kalau bahan paling kita ngakalin dari fun fact. Jadi pengen tahu nih bintang tamunya siapa. Ya udah larinya ke situ aja. Fun fact nih. Tapi setiap hari selalu ada. Kalau kita bertiga tuh, karena gini kita kan setiap hari belum tentu ketemu nih. Dia kan syutingnya juga 2 minggu sekali. Kita kan banking sekali syuting. Banyak sekaligus. Berapa episode? 3 episode, 4 episode juga udah capek kalau 4 episode kan. Capek ngebul. 3 aja udah ngap-ngapan. Iya. Bintang tamunya beda-beda nih. Terus ya itu udah lama kita nggak ketemu. Nah setiap nanti ketemu syuting nih, opening ngobrol, lu punya pengalaman apa? Sama gitu. Jadi bisa kita kulik lagi sebelum ada bintang tamunya masuk ya. Itu belum naik ke radio tuh acara lo itu. Aku menang loh kemarin podcastan juara 2. Si bapak-bapak ini. Wih. Juara 2 untuk Indonesia ya. Waktu itu ngalahin. Apa kriterianya? Maksudnya apa yang bikin lu menang? Jadi ternyata begitu pas lagi istilahnya apa sih kalau bilangnya kalau grand final. Jadi grand final itu kita semacam kayak stand up. Oh, dari penyisihan sampai itu kasih rekaman. Begitu grand final kita live hadir. Terus udah jurinya saat itu Novita Enji, terus si 2 orang itu lagi siapa orang stand up tuh yang laku banget. Ya 2 itulah ada Aditya Dika.
Nah, ya Raditya Dika, satu gue lupa tuh. Pokoknya jurinya itu ya udah kita present di depan mereka. Kayak persis di podcast tuh. Kayak persis di podcast ngobrol bertiga, ngadep sana, ngadep ke penonton. Tapi ngomonginnya kayak gitu. Iya, pokoknya kita dilempar dikasih topik aja. Topiknya beda-beda setiap peserta. Oh, gitu. Topiknya langsung dikasih pas di panggung apa? Ya, pas di panggung. Oh gitu, spontan gitu. Spontan. Ya ampun. Gua udah lupa tuh spontan Oh gitu. Terus yang pesaing lu yang paling berat? Pesaing paling berat, nah aku salut sih karena dia nih ngomongin soal financial planner. Jadi yang pertama itu materi susah ya? Susah. Dia cewek sendiri. Oh, yang menang dia. Yang menang dia orang UGM. Dia anak UGM. Dia asli baru, tapi apa? Asli. Asli. Iya. Iya. Udah berapa kali dicek ya, katanya sah sih. Terus Kenapa nggak dari dulu aja dikeluarin, dia bikin rame ya? Iya, tuh tinggal ngeluarin gitu doang. Dunia adem ya. Iya. Kita kasih lihat nih. Tinggal kasih lihat ke kamera video ini loh yang asli. Udah kelar kok. Tapi sebenarnya ada nggak sih teh? Ya itu pertanyaannya kan. Ngapain coba, kalau ada tinggal dilihatin nih Pak tuh, gitu kan. Gak usah diundur-undur. Gak usah diinter-inter. Katanya itu mau sampai tahun 2029 loh kayak begitu. Hah? Oh, plannya begitu. Supaya terus on the spot. Oh, itu tujuannya, itu. Malik. Ada agendanya. Iya. Berarti 2029 baru dikasih tahu. Belum tentu. Buat pemilihan lagi. Kan mau daftar lagi. Oh iya ya. Udah pesan yang lebih asli. Iya. Berarti ya kalau pas 2029 berarti udah eliminating ya. Sekarang masih di staples tuh ujungnya. Beneran loh. Iya ya. Ngeri banget tuh. Ngeri loh sekarang ya politik itu. Tadi kita lagi ngomongin apa sih? UGM. Yang menang-menangnya. Iya. Dia sendiri, dia stand up, dia ngomong, dikasih waktu durasi 10 menit. Tentang financial. Bebas waktu itu. Terserah. Dia tuh waktu itu ngebahas tentang kalau aku waktu itu topiknya dikasih kenapa Indonesia tuh tidak maju. Nggak maju-maju. Pokoknya topiknya itu udah. Iyalah, 6 bulan ngomongin soal ijazah. Gak ikutan. Ada yang lain kayak gitu ya, kan harus banyak yang dibenahi di Indonesia. Ijazahmu 6 bulan. Iya. Terus kenapa Indonesia tidak maju? Ya udah. Ya, kalau dia tuh apa topiknya lupa. Jadi memang dia bagus sih. Untuk secara personal, dia di depan umum dia present mengenai topik itu, emang dia pantas menang. Dia menang. Kita bertiga. Dan pesertanya cewek cuma satu dia. Kalau nggak ada dia, katanya sih aku yang menang, katanya gitu. Katanya ya. Katanya. Nyenengin aja tuh panitia. Lu berarti juara 2. Juara 2. Oh. Hadiahnya waktu itu, nyebutin nggak ya? Sebutin lah. Hadiahnya uang 25 juta. Bagi 3. Bagi 3. Udah. Potong pajak terima 15.000. Krunya nggak dikasih. Potong istri nggak? Sama dapat alat podcast, kita dapat mic, dapat mixer. Lumayan. Bisa dipakai lagi. Lumayan banget. Iya. Menarik. Ya itu perkembangan zaman ya. Sekarang kan podcast lagi. Itu, dan podcast itu kan ngikut-ngikut radio, bener nggak? Benar. Jadi ya kan dulu kan orang tuh pengen siaran. Nggak tercapai. Benar, karena mau masuk ke situ aja kan mesti seleksi gitu training. Kan. Suara harus bagus. Iya, harus punya wawasan luas. Iya, emang susah banget. Sekarang orang tinggal bikin aja. Bikin channel sendiri. Bener. Ya itu, sekarang itu orang menjadi artis, menjadi orang terkenal tuh sekarang gampang banget. Gampang kok. Udah bikin aja satu kasus yang bikin dia viral udah naik. Habis itu tinggal bilang minta maaf, kelar. Iya. Lanjut dengan kehidupannya. Ya kan? Bener. Orang kita tuh paling gampang bisa. Itu dia. Pernah nggak di dunia ini orang gara-gara pornografi masuk penjara, keluar dari penjara langsung naik di dunia. Cuma di Indonesia doang. Langsung menjabat. Masuk rumpi. Iya. Sama langsung menjabat jadi menteri bisa tuh. Bisa.
Pada track recordnya pernah jadi main film biru loh saat itu bikin. Bener. Tapi naik loh. Karena kita tuh aneh maksudnya. Emang. Iya kan? Pemaaf. Cuma minta maaf doang. Iya, cuma minta maaf kelar kok hidup udah beres kok. Bikin yang aja lain hal juga yang viral. bener. Si anak pacu jalur aja itu kan udah yang Iya tuh. viral sampai kemana-mana gara-gara sosial media doang. Iya. Gila deh. Tapi apa memang karena banyak podcast itu radio jadi nurun gitu? Enggak. Sebenarnya salahnya ini menurut aku ya. Salahnya sekarang lebih banyak ke aku mau ngomongin soal bukan brand sih ya. Sebenarnya ngomongin soal agency sebenarnya. Jadi sekarang ini kita kalau mau placement nih, si klien, aku mau placement lah ke podcast ini. Biasanya kan ada agency ya. Iya. Sekarang tuh udah banyak yang, udahlah, gue yang cari yang murah, bisa gue bayar, tapi bisa viral. Kalau radio lebih ribet. Nah, radio kan punya standar ya. Iya. Maaf nih. Perusahaan. Iya, lo punya red card. Di jam prime time harganya berapa puluhan juta, yang jam segini berapa? Ya kalau gue itu banyak yang terjadi sekarang ini kayak apa ya, kayak si brand tuh kayak aku lebih baik placement di tempat yang lain aja deh. Ini bisa jadi viral di TikTok. Sekarang orang bisa siaran loh. Iya. TikTok sekarang live gila tuh, siapa tuh berapa tuh penyiar yang pada sukses tuh. Ada Iwet Ramadan, nggak usah Iwet Ramadan. Kang Kerupuk yang ngegoreng kerupuk aja di TikTok meledak. Iya. Tahu kan yang suka pakai kostum-kostum. Benar. Meledak loh. Gila loh. Dan TikTok itu sekarang langsung begitu kamu punya akun TikTok diminta nomor rekening. Iya. Belum lagi yang bikin kayak baru begitu sekarang. Belum lagi yang itu kasih bunga-bunga, kasih. Iya. Itu bisa tuker koin dapat duit. Iya, tuker koin. Begitu. Keren banget ya. Emang. Besok gue beli alat itunya buat tap-tap. Gak ada yang nonton lu. Tap-tap aja gitu. Jadi emang dari yang pengiklan itu udah prefer ke yang digital. Iya. Gitu. Makanya kuenya buat si radio itu YouTube udah berkurang. Jadi akhirnya radio ya pelan-pelan nih, nggak bisa kuat bayar produksi. Gak cuma radio doang. Iya, TV yang juga. Yang kue. Coba bayangin iklan. sekarang, iya TV aja sekarang maaf ya lihat kesian banget pengurangan. Emang. Iya, karena udah dunianya udah sekarang ya. Gue udah pada gue nonton, gue pulang udah capek. Gue mending gue nonton YouTube. Ya benar. kan? Nonton yang TV-nya entar aja bisa kan? Nah itu dia. Besok-besok kapan kayak gitu. Padahal TV udah nge-link loh ke YouTube loh. Iya. Program di live-in juga nih. Di live-in juga tetap. Mereka lebih, karena itu salah satunya ya karena udah banyak media, si agency dan si klien tuh udah bisa milah-milah nih. Iya. Mana nih target gue yang bisa achieve, yang bisa target gue ke bawah sama yang atas. Targetnya udah persis ke situ gitu. Iya. Sementara Dengan kalau gue bayar spendingnya nggak gede, tapi bisa viral, bisa. Dan ada datanya. Ada datanya, itu. langsung insight-nya detik itu juga keluar. Dapet. Bener. Kalau radio masih agak bias. Konvensionalnya masih yang kayak gitu kan, ya kan. Walaupun sekarang radio berkembangnya banyak, off air tetap jalan nih, ya kan, tim off air masih ada acara-acara, bikin acara mungkin office to office, tapi segimana sih mereka itu bisa aware gitu loh. Iya. Dulu ya kita masih berapa tahun yang lalu tuh masih kerja di Mahaka ya. Aku tuh masuk tahun 2012, begitu masuk aku mau loh bagi-bagi, walaupun ini konvensional ya. Belum tahu semua orang ternyata di Jakarta tahu Jak FM. Tapi kita datengin makan siang cuma bagi-bagi stiker. Di tempat-tempat apa namanya tuh, jam makan siang tuh kayak food court, kantin. Aku muter masih udah dengerin radio Jak FM belum? Pernah. Nih kasih stiker. Ini radio apa? Jak FM. Ya, jadi terus-terusan tuh tiap minggu. Pernah kita menjadi radio yang 1 juta lebih pendengar. Wow, gara-gara stiker tuh. Ya, itu walaupun mungkin dampaknya dari situ ya. Dan kita bikin sesuatu yang lain daripada yang punya ide-ide yang liar di saat itu. Bikin ya roti konser ya kan. Ronald Tike ya. Roti itu Ronald Tike. Roti. Iya kan? Ya, terus bikin Feki belajar nyetir mobil. Itu di live-in ke YouTube. Di semua siaran nih kita datang sengaja hari Sabtu Minggu loh, berkorban untuk ngajarin Feki nyetir mobil.
Terus ada program itu Jody mencari jodoh. Serius? Jody yang ini? Iya, Jody mencari cinta. Mencari cinta. Iya, Dan sampai dapat gara-gara program itu dia nikah. Terus iya. Iya, terus Jody mencari cinta. Abis itu gue nikah, pas mau nikah, akhirnya Jody menemukan cinta. Oh, lanjut tuh program. Lanjut programnya. Oh my god. Itu The Power, bukan sponsor lagi, The Power of Radio. Saat itu tau nggak yang aku belum nggak buka Facebook nih. Tiba-tiba si program director, jadi ceritanya gini, aku baru pulang dari Eropa, aku punya mantan orang bule nih ceritanya. Terus pengen mau nikah nggak jadi, mau ngelamar nih, aku balik, tanya sama Pidi, ceritanya gimana, jadi nggak ngelamar? Oh batal, gue putus. Wah, itu. Nah si Pidi sama tim kreatif bikinlah ide, Jody mencari cinta tanpa sepengetahuan aku loh. Dibikinin flyer di Facebook. Udah jadi flyernya baru tahu loh. Baru tahu, baru 2 hari nih gue lagi siaran, tiba-tiba buka Facebook aja kayak ini apaan ada foto gue. yang lamar 500. Oh, itu tuh bentuknya kayak audisi gitu. Yang anak SMA tadi udah nggak ada. Kita kayak ngobrol berlima ya. SMA itu dari awal. Iya. Udah jadi guru BP dia. Gak lo cari deh anak SMA mana nih. 500 orang. 500. Jadi itu audisinya gimana tuh 500 dia tuh? ngirim CV. Ternyata banyak juga yang dikerjain teman-temannya. Entah karena dia temannya juga jomblo bimbang. Kita kan masih retak ya, remaja tanpa kekasih ya. Jadi banyak si Ilham nggak punya pacar. Ini dibikinin nih CV-nya. Udah kirim ke Jak FM. Ilham ditelepon nih. Nggak tahu. Hah? Enggak, aku nggak ikut program. Tahu dari siapa? Kok teman-temanku tahu dari mana? Ini dari temanku. Tapi dikasih tahu apa namanya yang ngirim tuh siapa? Si A. Aku referensinya dari ini. Yuk maaf ya aku dikerjain nih gitu. Tapi mau juga akhirnya ketemuan. Jadi tiap minggu aku tiap minggu ngedate loh. Sampai 500 kali. Enggak, jadi 500 itu kita sortir. Kan dia ngirim fotonya nih. Foto sama CV-nya. Kerja di sini terus ada yang bahkan ada 2 cowok loh ngirim. Ayo lama. Laku juga sama laki. Iya. 500 disortir, jadi dari 500 sampai 50 disortir lagi nih. Ini udah oke nih, gimana? Turun lagi 25 sampai 15. Barulah jalan. Lu ngedate 15 kali tuh. 15. Baru ke 9 apa 10? Ke 10. Stop. Karena udah ketemu. Bukan ketemu, malu gua. Sampai keluarga gua di nelfon gua, kan dulu kan sempat ngekos ya gua ya. Keluarga gua tuh nelfon, lu kayak nggak laku aja nih dibikin program gini. Sampai saudara-saudara gua, teman-teman gua, sahabat gua, ya demi konten. Tadi gua masih oke. Tiap minggu loh ini aku ngedate sama orang yang berbeda. Terus ditanya sama tim kreatif, gimana? Oke nggak? Nggak tahu, gue ngeblank. Karena besok lagi kita mau yang beda lagi. Omongannya sama, pakemnya tuh sama. Apa-apa? Kerja di mana? Usianya berapa? Kayak HRD ya? Iya. Mending kayak HRD, kayak BAP dari polisi. Sambil ngetik. Udah berapa bersaudara? Udah nih makan. Gimana makan? Kita dapat sponsor kan, pindah-pindah tuh ke hotel, terus tempat restoran macam-macam tiap minggu. Dengan perempuan yang beda-beda. Sampai aku bingung. Aduh, udah nih kayaknya gue tinggal 6 lagi padahal tuh. Iya. Kan orang udah masuk grand final atau masuk ke babak apa tuh berhak untuk lanjut. Iya benar. Nah, yang ke-9 tuh stop. Karena aku ngundurin diri. Ditanya, lo kenapa mundurin diri, Jod? Gue capek ya. Kayak nggak ada chemistry. Karena ini oke loh, ini cantik loh, ini cantik nih, ini pendidikannya ini ya. Emang yang ke-9 itu adalah bini lo? Enggak, bini gue yang ke-8. Yang ke-9 itu pokoknya dia kerjanya juga dekat dari sini. Dia sekretaris. Terus abis itu, ini oke nih, menurut gue paling oke nih. Kata siapa tuh? Kalau tim. Enggak, pokoknya gue stop. Ini belum pokoknya tinggal 6 lagi nih. Udah nggak apa-apa, stop aja. Udah program itu stop, nggak berjalan. Nah, nggak diumumin tuh pemenangnya adalah tidak ada saat itu, tidak ada. Wah. Tapi emang jodoh, emang nggak kemana. 1 tahun kemudian, gue ketemu sama istri gue ini yang sekarang. Yang si nomor 8 itu. Nomor 8.
Jadi gue waktu itu kerja di promotor di Berlian ya, Berlian Entertainment. Dia gitu lagi ngurusin event-event Jepang. Ada brand Jepang, terus para CEO-nya, VP-nya, Vice President lagi datang ke Indonesia. Aku butuh penerjemah. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Nah si istri ini kan mix, turunan Jepang sama Indonesia. Pokoknya udah aku dapatnya si penerjemah ini dari anak UI, anak kuliah. Pokoknya butuh 5, baru dapat 3, gitu ceritanya. Pokoknya lagi ngobrol terus, wah kok sekarang lagi susah banget sih nyari penerjemah. Kayak lagi banyak event apa aku nggak tahu deh. Pokoknya tinggal kurang 2 lagi. Terus aku ingat, kayaknya gue pernah lagi ngobrol ngedate. Dia tuh orang turunan Jepang dan dia tuh juga sempat ngajar bahasa untuk orang Jepang yang lagi ada di Indonesia. Jadi istriku juga ngajarin orang-orang Jepang kan. Terus dia juga kerja di perusahaan Jepang. Kayaknya ada kali nomor teleponnya. Lo nggak tukeran nomor telepon lo? Lo jadi lu nanya nomor telepon kemana dong? Produser. Oh dia masih nyimpen. Jadi setiap yang peserta yang itu pasti dicatat kan nomor teleponnya kan. Oh namanya ini, lo inget gak? Dia aja juga bingung, yang mana ya Jod ya? Iya. Pokoknya coba kita lihat ada videonya. Yang pokoknya nomor ini, oh namanya ini, ada nih nomor teleponnya. Aku udah setahun lebih loh, kok kontak lagi. Lu yang nelfon, ayo apa kabar, bla ini Jody mana ya? Iya dia lupa juga. Iya dia juga lupa. Berarti nggak nempel tuh kenangan. Dia juga dia tuh nggak nempel ya. Dia juga nggak nempel. Ternyata bener. Itu pas saya telepon dia bingung. Oh yang di radio Jak FM. Oh iya. Ya gimana? Gue lagi butuh ada event nih, bla bla. Ngomongnya masih profesional nih kita. Gini. Bayaran lu berapa per harinya? Oh gue minta sekian, boleh nggak? Ya, ini dari mana perusahaannya? Wah, seneng banget tuh. Wah, itu perusahaan besar, kata dia gini. Ya udah, gue mau deh, gitu. Udah sampai berjalan ketemu sama dia. Jadi aku ngumpulin 5 penerjemah. Udah secara profesional jalan ketemu sini. Lu ngurusin yang Jepang yang ini ya. Lu ngurusin yang untuk bagian sini. Tiba-tiba nyantol. Jodoh. Gitu aja gitu ya? Iya, gitu aja. Padahal udah audisi, Ketahuan, aku pacaran sama si produser. Iya, ketahuan sama radio. Oh, Jody deket nih sama yang waktu yang lanjut. Peserta itu. Dibikinin lah program lagi. Jody menemukan cinta. Sampai mobil Jak FM di branding. Ya alhamdulillah sih, sponsor semuanya banyak. Sponsor kabinan nggak ngurangin duit, nggak ngurangin uang. Gedung apa semuanya. WO, gedung. HP. Wah. Ya brand itu kalau the power of radio tuh. Iya, Padahal orang nggak ngeliat loh. Era YouTube itu kita ngeling ke YouTube cuman dikit yang nonton. Banyaknya pas siarannya itu. Jadi ternyata kita lagi ngedate itu direkam. Oh nih, Jody pas ngedate yang kedua, diputerin. Potongan. Itu nempel sama pendengar. Lagi jam macet-macet. Bahkan aku nih lagi ke mall. Orang itu belum pernah ngeliat aku. Tiba-tiba ada yang aware gitu ya. Ini kayaknya aku pernah ngeliat nih di Instagram. Mas, jodoh yang mana sih? Jodoh yang mana? Jangan diumpetin lo, kasih tahu. Radio tuh ya, gila. Lucu. Efeknya seluas itu ya ternyata ya pada saat itu. Ngomong-ngomong, kita udah berapa menit sih? Iya udah sejam. Gua pas lihat ini nih kaget nih gini. Harusnya 30 menit doang. Oh iya. Cari aja best cut-nya ya. Enggak, ini mah digelontorin. Seru semua. Iya. Seru. Jadi thank you. Thank you banget ya Nindi. Luar biasa. Hey, masih di Senja nih, Senyuman Jakarta di 90 Fox Your Voice Your Vibe. Bareng bersama Jody TBK. Tongkrongan bapak-bapak komplek yang siarannya langsung dari lantai 90 Bakri Tower, Jakarta. Au.